Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-13 dari mata kuliah Manajemen Kualitas Layanan, yaitu Dinamika Kualitas Layanan dalam Ekspansi Global, Strategi, Budaya, dan Keunggulan Kompetitif. Pada era globalisasi saat ini, ekonomi telah mengalami banyak perubahan, mulai dari sektor manufaktur menuju ekonomi yang berbasis jasa. Saat ini sektor jasa menyumbang lebih dari 71% produk domestik bruto. Maka dari itu, kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menciptakan daya saing perusahaan di pasar internasional. Perusahaan melakukan ekspansi global untuk memperluas pasar, mendapatkan konsumen baru, meningkatkan keuntungan, namun ekspansi global juga menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan kebutuhan pasar lokal. Kemudian ada karakteristik jasa di mana jasa memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada intangibility atau jasa tidak berwujud. Yang kedua ada heterogeneity atau kualitas layanan dapat berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan layanan. Yang ketiga ada inseparability yaitu produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Dan yang keempat perisability yaitu jasa tidak dapat disimpan untuk di masa yang akan datang. Dengan demikian, kualitas layanan sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Kemudian ada gap model, di mana menurut para suraman Zellham dan juga Berry, terdapat 5 kesenjangan kualitas layanan. Yang pertama adalah perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Yang kedua ada perbedaan antara persepsi manajemen dan standar layanan. Yang ketiga ada standar layanan tidak sesuai dengan pelaksanaan layanan. Dan yang keempat, pelaksanaan layanan tidak sesuai dengan komunikasi perusahaan. Dan yang kelima adanya perbedaan antara harapan pelanggan dengan layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian ada self-qual, di mana self-qual ini yang pertama ada reliability, kemudian ada responsiveness, assurance, empathy, dan yang terakhir ada tangibles atau bukti fisik, di mana setiap negara memiliki prioritas yang berbeda terhadap dimensi tersebut. Misalnya, budaya yang kolektivis lebih menghargai empati, sedangkan pasar barat lebih menekankan kecepatan layanan. Selanjutnya ada perkembangan kualitas layanan modern, di mana seiring perkembangan teknologi, kualitas layanan tidak hanya dinilai dari pelayanan langsung, tetapi juga dalam aspek digital. Beberapa aspek penting saat ini adalah keamanan data, kemudian aplikasi, dan kecepatan layanan digital. Selain itu muncul konsep yang namanya e-service quality, yaitu berfokus pada kualitas layanan berbasis teknologi digital. Selanjutnya ada model Ground-Rose, di mana menurut Ground-Rose, kualitas layanan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kualitas teknis, di mana apa yang diterima pelanggan, contohnya barang sampai tepat waktu. Kedua ada kualitas fungsional, di mana layanan yang diberikan seperti keramahan karyawan atau kemudahan pelayanan. Kemudian ada pengaruh budaya terhadap layanan, di mana budaya memiliki pengaruh besar terhadap harapan pelanggan terhadap layanan. Hofstede membagi budaya menjadi 6 dimensi seperti power distance, individualisme, kolektivisme, dan uncertainty avoidance. Budaya kolektivis ini biasanya lebih menghargai hubungan personal dan keramahan, sedangkan budaya individualis lebih menghargai personalisasi dan privasi layanan. Kemudian ada korelasi budaya dan self-qual, di mana perbedaan budaya dapat mempengaruhi ekspektasi pelanggan terhadap kualitas layanan. Maka dari itu, perusahaan global harus memahami karakter budaya di setiap pasar. Kemudian ada strategi standarisasi global, di mana strategi standarisasi global berarti perusahaan menggunakan standar layanan yang sama di seluruh dunia. Kelebihannya adalah efisiensi biaya, kemudahan pengawasan, dan konsistensi merek. Namun kelemahannya, layanan terkadang kurang sesuai dengan budaya lokal sehingga sulit diterima masyarakat setempat. Kemudian ada adaptasi lokal, di mana adaptasi lokal atau lokalisasi berarti perusahaan menyesuaikan produk dan layanan sesuai budaya lokal. Penyesuaian dapat berupa bahasa desain, produk, maupun komunikasi pemasaran. Berdasarkan data, mayoritas konsumen lebih menyukai produk dalam bahasa mereka sendiri. Bahkan banyak konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang sudah dilokalisasi dengan baik. Kemudian ada strategi globalisasi, di mana globalisasi ini merupakan gabungan antara strategi global dan lokal atau dikenal dengan istilah think global, act lokal. Perusahaan tetap mempertahankan identitas global namun menyesuaikan beberapa aspek dengan kebutuhan lokal. Seperti perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini yaitu McDonald dan juga Starbucks. Kemudian ada kerangka penyediaan layanan global, di mana terdapat 4 elemen penting. Yang pertama ada model operasi, yaitu struktur organisasi global. Kedua, manajemen kinerja untuk mengontrol kualitas layanan. Dan yang ketiga ada tata kelola hubungan antara kantor pusat dan cabang. Dan keempat ada staffing serta pengembangan karyawan melalui pelatihan lintas budaya. Kemudian yang selanjutnya ada total quality management, yaitu pendekatan untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Menurut fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan, keterlibatan seluruh organisasi, dan juga perbaikan berkelanjutan. Beberapa alat yang digunakan ada fishbone diagram, Pareto analysis, dan blueprinting. Kemudian selanjutnya ada hambatan ekspansi global, di mana yang pertama adalah bahasa yang menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan terjemahan. Kedua ada hambatan regulasi karena setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda. Dan ketiga adalah hambatan budaya karena perbedaan etika dan cara komunikasi bisnis. Studi kasus pada Starbucks berhasil melakukan ekspansi global melalui strategi adaptasi lokal. Selain itu, Starbucks juga berfokus pada pemberdayaan karyawan, teknologi digital, dan program loyalitas pelanggan. Pada studi kasus McDonald menjadi contoh keberhasilan strategi globalisasi. Di India, McDonald tidak menjual daging sapi dan babi karena menyesuaikan budaya masyarakat setempat. Mereka juga menciptakan produk Maharaja Mac dan memisahkan dapur vegetarian serta non-vegetarian. Kemudian, studi kasus Marriott International menerapkan filosofi put people first and mengutamakan manusia, di mana perusahaan ini memiliki standar operasional yang ketat serta program pelatihan manajer dan karyawan. Kemudian, selanjutnya ada tren masa depan 2025, di mana masa depan kualitas layanan akan semakin dipengaruhi oleh teknologi, khususnya AI dan generatif AI. AI membantu otomatisasi layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan personalisasi pelanggan. Selain itu, perusahaan global juga mulai fokus pada customer experience dan efisiensi layanan global. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.